Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin rahimahumullah, alhamdulillah, siang ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di satu majelis yang mulia. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini dan pulang dari sini akan membawakan keberkahan dan ilmu yang manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimahumullah. Kajian kita terakhir adalah masih membahas tentang sunnah-sunnah yang ada ketika sholat. Ya, yang terakhir kita bahas adalah cara mengingatkan imam apabila terjadi kesalahan dari imam. Bagi laki-laki disunahkan mengingatkan imam dengan cara membaca tasbih. Ya, imamnya kelebihan rakaat maka diingatkan dengan subhanallah. Ya, kalau perempuan dengan cara tasfiq, yaitu menepuk tangan. Ya, kaifiyah yang lebih afdal itu telapak tangan dan menggunakan telapak tangan bagian dalam sebelah kanan ditepukkan ke telapak kiri bagian luar. Jadi begini, gitu ya. Dan jangan bergerak lebih dari 3 gerakan, karena 3 gerakan berturut-turut batal. Jangan begini, batal. Maksimal 2, di atas 1 kali. Atau jangan kayak tepuk tangan gini, ini batal. Ya, nah ini cara mengingatkan imam. Karena dalam sholat tidak boleh berbicara. Ya, dalam sholat tidak boleh berbicara. Makanya pernah ada cerita sebenarnya mungkin karangan aja kali ya. Ada orang nggak ngerti masalah fikih sholat berjamaah bertiga. Ya, di tengah-tengah sholat imamnya kentut, ya, kentut, gitu. Tapi tetap sholat dan makmum dengar imam ini kentut. Kata makmum yang satu, sama-sama orang bodoh, sama-sama nggak ngerti fikih. Kata makmum yang belakang, imam sholatnya batal, jangan diterusin, gitu ya. Kata imam, nah itu sholat ngomong batal juga. Yang satu kan diam, nyaut juga, untung saya nggak ngomong, batal semua. Ya, kenapa? Karena kebodohan, tidak mengerti cara ya bagaimana apabila terjadi kesalahan dari imam atau batal imam untuk istikhlaf menggantikan imam. Ya, jadi ada sunnah-sunnahnya, ada cara-caranya. Semua perlu ilmu makanya. Ya, sunnah berikutnya adalah khusyuk fi kulli sholatin. Ya, khusyuk dalam setiap sholat dari awal sampai akhir. Nah, ini kalau bisa nih, untungnya ini menurut pendapat kita yang terkuat hukumnya sunnah. Bayangkan hadirin kalau ini pendapat mengatakan khusyuk itu merupakan rukun dari sholat. Waduh, mungkin kita sholatnya nggak ada yang sah. Ya, 4 rakaat tadi zuhur yang baru kita kerjakan. Coba tanya diri masing-masing, bisa nggak tadi khusyuk dari awal sampai akhir? Nggak memikirkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau khusyuk termasuk rukun sholat, habis kita ini. Ya, sholat mulu dah. Ya, batal lagi, hilang khusyuk sedikit, ulang lagi. Ya, ini makanya khusyuk pendapat terkuat di mazhab Syafi'i adalah hukumnya sunnah. Tapi ingat, walaupun ini sunnah kata Rasulullah, orang itu sholat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala tergantung kadar sholatnya saja, kadar khusyuknya saja. Nah, kalau zuhur 4 rakaat, khusyuk cuma 1 rakaat, ya sah dari segi fikih sah, karena memenuhi syarat, tapi ya pahalanya cuma 1 rakaat saja. Nah ini, makanya kalau bisa kita sholat berjamaah, jangan sampai tidak berjamaah. Ya, karena kalau ada orang yang khusyuk di dalam salah satu jamaah ini, maka kita dianggap khusyuk semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, penting kita berjamaah nih, ya. Nah, khusyuk ini makanya dikatakan termasuk tanda-tanda orang beriman yang beruntung. Dalam surah Al-Mu'minun Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Ya, siapa yang beriman yang beruntung ini? Di antara salah satu cirinya adalah alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Orang-orang yang dalam salatnya dalam kondisi khusyuk. Jadi usahakan kita ya dalam salat itu cobalah kita konsentrasi. Jangan mikirin yang lain. Ini kan waktu Allah minta buat kita enggak banyak. Paling zuhur berapa menit sih kita salat? 5 menit, 10 menit paling lama. Jarang itu 10 menit juga. Ya, ada imam sholat zuhur 10 menit, dicopot tuh, kelamaan. Ya, jangan sama dia udah kelamaan zuhurnya 10 menit, 10 menitnya lama. Ya, coba kita konsentrasi. Ya, tadi misalnya zuhur masih nggak khusyuk juga, nah ba'diyahnya coba minimal ba'diyah dicoba nih, latihan lagi supaya bisa menempel ya kekurangan pada sholat fardu kita. Ya, khusyuk itu apa? Ya, tadi ada nggak ustadz yang bilang khusyuk itu wajib? Ada, termasuk ya yang berpendapat seperti itu Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali berpendapat khusyuk itu min arkanis shalah. Waduh, ya bayangin kalau kita ikut pendapat Imam
Apa itu khusyuk? Khusyuk huwa sukunul a'dha ma'a huduril qalbi wa tadabburil qiraah. Yang diartikan khusyuk adalah sukunul a'dha. Anggota tubuh kita ketika sholat tenang, diam, jangan banyak gerak. Itu ya. Para sahabat itu kalau sholat digambarkan dalam riwayat itu seandainya burung nemplok di palanya tuh nggak nyangka itu manusia, karena seperti batu, diam aja gitu. Sholatnya begitu. Kadang kita sholat ini ya Allah, gatal dikit juga kagak tahan gitu. Padahal juga digaruk juga apa-apa sebenarnya. Tapi ada aja tuh kegiatan kita ya. Iseng banget ada peci lah apalah ya. Ada aja. Nah ini kalau bisa untuk menambah khusyuk itu supaya sholat bisa khusyuk, coba tubuh kita diam dari sholat. Jangan banyak bergerak kecuali gerakan sholat saja. Ya. Ini yang pertama, pengertian khusyuk adalah tenangnya anggota tubuh ma'a huduril qalbi, serta hadirnya hati. Kita ini ingat kita lagi berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak usah mikirin yang lain. Ya, bini yang cakep lupain, duit di kantong yang banyak lupain, ya, anak yang lucu-lucu lupain, rentenir lagi nungguin bodo amat. Pokoknya khusyuk aja dulu sama Allah. Ya, minta ini kita lagi berhadapan, lagi komunikasi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bayangkan bagaimana sholatnya orang-orang dulu, para sahabat yang digambarkan Sayyidina Ali, ya, tertancap panah, ditusuk itu, dicabut anak panah itu dari tubuhnya, gak berasa sakit. Masya Allah. Begitu di luar sholat sakit mau dicabut, tapi ketika lagi sholat nggak terasa sakitnya, seperti orang dibius. Nah kita coba, ya, kita sholat aja handphone bunyi masih dengar, ya, nyamuk datang masih tepok, masih lagi sholat ini, laler kita gini, ya, nggak bisa, belum bisa kita tenang. Coba ya, kita ini lagi berhadapan sama Allah, tenang, jaga kesopanan kita, jangan kita sama Allah. Kita kadang depan pejabat aja ya. Atau mungkin kalau santri depan kiai, bapak-bapak mungkin kalau pernah ke Jawa Timur, itu pondok-pondok salaf ya, wah sama kiainya ta'zimnya luar biasa. Saya kan orang Jakarta, pertama kali masuk Langitan itu ngelihat santri sama kiai, saya heran. Ya, santri ini mungkin jarak dari rumah kiai ke musola situ sekitar ya agak jauh 50 meter mungkin. Ya, santri itu begitu kiai buka pintu, ketak gitu kan, mau keluar mau sholat jamaah. Itu santri yang lagi pada jalan di mana-mana itu diam semua. Diam semua. Saya nggak ngerti ada apa diam ini. Saya jalan aja. Ya, orang Jakarta ya nggak ngerti. Ya. Itu santri yang lain, mas apa? Mandek sih mas. Kenapa? Ya ada apa? Ya apa? Oke, kiai mau keluar. Terus kenapa saya bilang? Ya diam dulu. Begitu. Subhanallah. Ini depan kiai. Ya. Gimana kalau depan Allah Subhanahu Wa Taala? Harusnya kita berhadapan dengan Allah lebih jaga adab kita. Ya, waktu di mana waktu itu? Masih di Madura apa di mana saya pernah lihat juga. Kiai naik mobil masih jauh nih, santri ada ribuan, pelang-pelang Jumatan, diam semua nunggu kiai lewat. Wih, hebat, 30 pas pampres itu begitu. Itu sama ulama seperti itu. Nah, kita bukan ulama lagi nih, zat yang menciptakan kita, zat yang memberi kita hidup, memberi kita nikmat. Coba berhadapan sama dia, jangan mikirin yang lain. Khusyuk juga, hadirkan hati kita nih ya Allah. Kita ngadu semua sama Allah sekarang. Kalau saya sholat ini banyak salah nih, saya banyak maksiat ya Allah. Itu mungkin gak heran banyak orang sholat itu para orang-orang soleh nangis sampai pingsan lagi sholat. Ya, apalagi kalau lagi baca-baca ayat yang berhubungan dengan azab, baca ayat-ayat berhubungan dengan surga, nangis mereka. Karena yang dipikir itu. Wa tadabburil ma'ani, salah satu bentuk khusyuk selain anggota tubuh tenang, hatinya hadir. Dia tadabbur qiraah. Ayat yang dibaca itu dia angan-angan artinya. Gitu, ya. Kita kadang baca, ya, lisan baca, otak kemana kadang begitu. Ya, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Pikiran tahu kemana? Padahal ketika kita lagi ucap ihdinas siratal mustaqim, harusnya kita benar khusyuk. Ya Allah, tunjukin kami jalan yang lurus ya Allah. Ya, benar-benar memohon. Kalau orang minta ya tanpa ada kesungguhan, Allah juga ngasihnya juga malas jadinya. Sama kayak orang minta-minta tapi mintanya nggak sungguh-sungguh. Ada orang minta-minta, kita lagi naik mobil, dia datang, Pak bagi dong Pak. Ya apa? Belum makan Pak. Segar banget. Emang apa sih? Minta dong bagi. Nggak ngasih kita. Karena nggak sungguh-sungguh, cuma kalau mengiba gitu ya. Kita minta itu benar-benar kelihatan kayak orang butuh gitu. Pak tolong Pak, lapar banget Pak. Mukanya pelas gitu. Tambah nangis-nangis lagi. Gimana gitu kan, kita nggak tega, sama seperti Allah. Jadi ada adabnya semuanya. Nah, khusyuk itu salah satu adab dalam sholat, sunnah dalam sholat, baru bisa kita merasakan indahnya nikmatnya sholat.
Orang-orang dulu lihat Rasulullah, ya, sholat rakaat pertama baca Al-Baqarah, rakaat kedua baca Ali Imran, ketiga ya An-Nisa, keempat Al-Maidah. Ya Allah, 6 juz. Kuat gak orang sini 6 juz berdiri? Ya Allah, kita boro-boro 6 juz. Terawih yang semalam sejuz aja kita udah gempor, nggak mau jalan situ, udah lama, baru sejuz doang. Ya, hadirin rahimakumullah, coba tanya diri kita masing-masing. Jauh kita sama orang-orang soleh, nggak ada bandingannya. Sujung jari, sujung kuku pun kita nggak ada bandingannya sama mereka. Coba kita usahakan. Ya umur kan tambah semakin lama semakin tua semakin berkurang. Ayo coba, masa mau kayak dulu juga sholatnya nggak ada peningkatan. Tambah khusyuknya, baru berasa sholat itu enak. Ya, orang-orang dulu itu orang-orang soleh, sholat itu hal yang ditunggu-tunggu. Pengen banget sholat itu. Kita pengen banget adzan lama. Cepet banget adzan nih, udah adzan lagi ya. Ini khusyuk nih ya. Fayambaghi takalluful hudur, maka seyogyanya bagi orang yang sholat, paksakan untuk merasakan hadir hatinya. Dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama tafallata minhu a'adahu wa talabahu. Begitu misalnya kita udah khusyuk nih, udah usaha banget, tiba-tiba datang tuh pikiran macam-macam. Namanya lagi sholat setan kan banyak, ya. Udah khusyuk banget tiba-tiba pikiran, ya kunci motor di mana nih ya? Kepikiran. Ya, aduh sendal gue hilang nih. Kepikiran. Balik tuh. Ketika pikiran mulai goyang lagi, usahain balik lagi. Ya, astagfirullah. Balik lagi pikiran Allah, lagi sholat nih. Gitu. Jadi usahakan selalu begitu. Tergoda setan, balik lagi. Sama seperti manusia, ya namanya kita kan maksiat juga namanya manusia, ya. Tapi jangan terus-terusan. Gitu ya. Guru saya pernah bilang, "Madha ya Hafid. Yang udah lewat ya udah, sekarang ngurus lagi. Waktu pernah belok. Tapi jangan belok dulu. Ntar udah berpekatan belok, susah baliknya. Ya, balik lagi, istighfar lagi, tobat lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu caranya. Begitu pun lagi sholat, udah khusyuk nih, pikiran goyang, usahain balik khusyuk lagi. Begitu caranya, ya. Nah, kemudian fayakunul hudur fi kulli shalah fa illam yastati. Nah, kalau seandainya bisa dalam sepanjang sholat dari awal sampai akhir khusyuk. Ustaz, susah Ustaz. Dia 4 rakaat khusyuk semua, berat banget nih, belum bisa saya. Gimana? Fa illam yastati, kalau belum bisa kata para ulama ini, fa fi thalathati mawadhi, minimal 3 tempat dah, dalam 3 waktu nih. Kapan itu? Ketika kalimat wajjahtu wajhiya. Ya. Itu kalau bisa kita baca doa iftitah itu ketika kalimat wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Itu kalau bisa khusyuk. Karena artinya apa sih? Wajjahtu, saya arahkan wajhiya, wajah saya, lilladzi, kepada zat fatara yang telah menciptakan as-samawati wal ard, langit-langit dan bumi. Jadi benar-benar kita ngomong dan kita benar-benar khusyuk nih. Jangan cuma ngomong saya ngadepnya Allah, coba pikiran kita kemana-mana. Allah kan tahu hati kita. Ya, jika bisa lagi kalimat ini kita khusyuk. Kemudian yang kedua, inda qauli iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini yang ketika lagi ucap begitu dalam Fatihah, kalau bisa khusyuk. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Nah, ini benar-benar, ya. Yang ketiga, khusyuk itu minimal kapan? Inda qauli assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, ya. Jadi ketika baca salam untuk Nabi kita Muhammad SAW, kalau bisa kita khusyuk. Ya. Hadirin, ini salam kita, salawat kita, Nabi tahu, disampaikan kepada pimpinan kita Nabi Muhammad SAW, dilaporin. Setiap umat yang baca salawat, baca salam sama beliau, dilaporin, dan malaikat yang tugasnya khusus nyampein beginian nih. Rasulullah, ya, oke, ini 1000 hari ini. Rasulullah, angka 200. Ada catatan semua itu, ya. Jadi kita bukan sia-sia baca salawat. Bahkan salah satu manaqib dari Syekh Ali Khalil Qasam, ya, seorang wali besar di Hadramaut. Beliau ini salah satu karamah beliau, kalau beliau baca salam dalam salat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu sami'an nida, sami'al jawab min Rasulullah SAW. Terdengar jawaban dari suara Rasulullah. Dan yang dengar gak cuma beliau, hadirin yang belakangnya dengar semua. Makanya dulu waktu beliau masih hidup zaman beliau, banyak orang sholat dari mana-mana ingin jamaah sama beliau. Kenapa? Pengen dengar suara Rasulullah SAW. Ini kalau kita cerita begini sama orang-orang salafi, khurafat ini khurafat. Hadirin, ini karamah kita wadih terjadi, saksi hidupnya banyak. Begitu Syekh Ali mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, terdengar jawaban wa alaikassalam ya Syekh, langsung jawab begitu oleh Rasulullah. Itu para sahabat, para
jamaah dengar semuanya. Al-Imam Ar-Rifai, seorang wali besar, terkenal Imam Rifai ini, ya, seorang masih nyambung silsilah nasabnya dengan baginda Rasulullah SAW. Beliau ketika ziarah ke Madinah, ya, ini saksi hidupnya 10.000 orang. Ada yang satu riwayat 100.000 orang. Ya, beliau ketika ziarah ke Madinah membaca syair kepada Rasulullah, memuji-muji Rasulullah. Dia katakan, ya Rasulullah, kalau memang ziarah saya diterima, tunjukkan buktinya bahwa ziarah saya diterima oleh engkau. Keluar tangan Rasulullah dari kuburnya, dicium tangannya Imam Rifai. Rasulullah sudah meninggal dunia. Hadirin rahimakumullah, jangan sangka. Kata Allah, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Allah bilang, jangan pernah sekali-kali kamu menyangka orang yang mati di jalan Allah itu mati. Jangan, enggak boleh kata Allah. Bal ahya'un, tapi mereka hidup. 'Inda rabbihim, ada di sisi Tuhan mereka. Yurzaqun, bahkan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah hadirin mau percaya atau enggak, ya. Ini karamah yang Allah berikan, apalagi ini bukan Rasulullah, bukan karamah, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Baqi sampai hari kiamat, langgeng terus beliau. Beliau hidup, beliau tahu umatnya ngapain, tahu Rasulullah. Bahkan dalam suatu hadis yang sahih beliau mengatakan, hidupku baik buat kalian. Kalau saya hidup baik buat kalian, kalian bisa nanya tentang hukum syariat sama saya, bisa diskusi, bisa tanya jawab sama saya. Dan matiku pun baik buat kalian. Kenapa? Karena Allah perlihatkan amal kalian padaku. Ya, kalau kalian berbuat salah, berbuat kesalahan, saya istighfar buat kalian. Rasulullah SAW masih hidup, hadirin. Ya, jadi kalau bisa ketika dibaca Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, kita benar-benar khusyuk. Kita sampai sekarang tanya coba diri kita semuanya nih. Kita ngaku cinta sama Rasulullah, pernah nggak sekali seumur hidup kita mimpi ketemu Rasulullah SAW? Tanya dah. Ya. Kalau kita baca manaqib orang-orang saleh, para aulia, berapa banyak di antara mereka bertemu Rasulullah yaqadzatan, dalam kondisi sadar, bukan dalam tidur. Ngelihat begini Rasulullah gini, Rasulullah udah meninggal dunia. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad pernah mengatakan, saya setiap dapat hadis, kalau saya iskal ini hadis sahih atau enggak, saya langsung munajat sama Allah. Rasulullah datang. Tanya langsung, Rasulullah hadis benar apa enggak dari engkau? Pernah mengucap begini enggak? Kata Rasulullah. Kalau bilang iya, saya mengucap, saya tulis di kitab saya. Hadirin, orang-orang soleh jangan dipikir sama kayak kita, ya. Para aulia, para soleh, apalagi para rasul, para anbiya, maqamnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebagian saudara kita mengatakan, itu manusia biasa, itu para lupeang apa? Ini orang-orang soleh ini, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Dibilang manusia biasa. Ente manusia biasa, makan tahu tempe, makan jengkol, iya. Sholat jarang-jarang, tahajud nggak pernah. Tapi orang-orang begini, ya Allah, makamnya hal yang mustahil bagi kita, bagi Allah kecil. Ya, jadi jangan sangka orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang saleh, para anbiya, para mursalin, mereka nggak tahu kita ngapain. Mereka hidup hayatan barzakhiyah, bahkan hidupnya kata para ulama lebih sempurna dibandingkan kita. Mereka yatazawaruna bainahum, orang-orang meninggal dunia yang saleh-saleh itu saling ziarah, main ke tempat kuburnya temannya, gimana kabarnya, sehat-sehat itu. Ya, sama kayak kita gitu hidupnya. Cuma kita nggak lihat aja. Bapak kalau nggak percaya ntar kalau meninggal gue lihat ya. Terus kabarin saya ntar kalau meninggal duluan. Ya, gimana di alam barzakh sana? Mimpiin saya coba. Tanya. Dulu ada orang begitu. Seorang santri, bukan santri, ya, jamaah nggak percaya kalau orang meninggal dunia itu tahu kondisi kita. Manfaat apa yang kita doain buat mereka, manfaat, nggak percaya. Begitu selesai ceramah, kiai ini tanya, Kiai, saya nggak percaya tuh. Ada orang meninggal tahu kita ngapain, ya kita doain manfaat, kita istighfar, maunya saya nggak percaya. Yang meninggal aja. Oh gitu, kata kiainya. Udah, kalau nggak percaya nggak apa-apa, kata kiainya. Orang tua masih hidup, udah meninggal, Kiai. Ayo semua kita fatihah semuanya. Fatihah apa, Kiai? Kita fatihain bapak yang udah pernah dikubur, disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dihimpit oleh azab, sempitin kuburannya, ya udah pernah nggak bisa masuk surga. Kiai, jangan begitu dong, ya baca fatihah gitu dong. Ya kan kata ente nggak nyampe, nggak ada asarnya. Jangan, Kiai, takut, Kiai. Berarti manfaat. Ya Rasulullah SAW saja mengajarkan kita kalau orang meninggal dunia kita sholat jenazah, kita bacain fatihah. Sholat jenazah baca fatihah, baca fatihah. Sekarang anda mengatakan baca fatihah nggak manfaat buat orang meninggal dunia. La haula wala quwwata illa billah. Orang meninggal itu sangat butuh dengan kita, sama seperti kita butuh dengan mereka. Ya, hati-hati nih, ya. Hadirin rahimakumullah, ayo coba khusyuk dalam salat. Ketika mengucapkan wajhatu wajhiya, kita khusyuk. Ketika mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita khusyuk. Ketika mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiy, khusyuk. Kalau bisa sepanjang salat kita khusyuk semuanya. Gitu ya. Ada yang mengatakan minimal awal sama akhir takbiratul ihram, ketika salam minimal khusyuk.
Nah, itu minimal banget itu. Kenapa? Ya siapa tahu ujungnya bagus, akhirnya bagus, tengah-tengah nggak bagus, begitu harapannya. Ya, karena kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu hadis qudsi, ya, hai ibnu Adam, kalau kamu ingat saya di pagi hari, artinya hadis qudsi begitu. Kalau kamu zikir saya di pagi hari, ingat sama saya, ya. Dan kemudian di siang harinya kamu berbuat maksiat, ya. Malam hari kamu zikir minta ampun lagi sama saya. Pagi istighfar nih, berzikir, tengah-tengah itu sampai malam, sampai maghrib, ada maksiatnya. Maghrib istighfar lagi, saya maafin tuh yang tengah-tengah. Harapannya begitu. Makanya ya kata para ulama minimal lagi sholat, awal sholat khusyuk, akhir sholat khusyuk. Kalau tengah-tengah nggak khusyuk, ya mudah-mudahan diampunin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma jangan harapin mudah-mudahannya ya, usahakan khusyuk sepanjang sholat, gitu ya. Kemudian kita dikatakan al-muhafadzah 'ala sholat takunu bi thalathati asya'. Imam Ghazali mengatakan cara menjaga sholat yang baik itu harus dari 3 syarat. Ya 3 perkara. Yang pertama isbaghul wudu, sempurnakan wudu. Wudu harus benar. Karena wudu ini miftahus sholat, kuncinya suatu bersuci, toharah itu. Kalau Anda sholatnya benar tapi wudunya salah, ya percuma, nggak ada artinya. Ya, wudunya belum sah, sholat, ya sholatnya nggak sah di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wudu harus sempurna. Bagaimana Ustaz? Ya harus tahu mana rukunnya, mana adabnya, mana sunnahnya. Jadi harus tahu, harus benar. Jangan wudu cuma ikut-ikutan orang doang. Makanya kita perlu ngaji, hadirin, perlu ngaji. Ya, jangan udah tua masih begitu aja, nggak ngerti sama sekali. Ya, saya waktu di Hadramaut itu ngaji kitab Safinah, kita kecil. Ya, saya udah umur 20 tahun baru masuk situ ngaji kitab Safinah. Anak-anak TK udah ngapalin Safinah, saya baru ngaji. Kita ini Muslim Indonesia, lahir sebagai Muslim dari kecil, dari lahir. Cuma banyak di antara kita yang gak kenal agama kita sendiri. Gak pernah kita ngaji. Yang kita kenal bahasa Inggris, komputer layar sekarang, udah main handphone. Tapi suruh ngaji, suruh baca, ngaji fikih, ngaji tafsir, gak tahu sama sekali. Ayo coba kalau kita udah begitu, anak kita jangan begitu. Ya, kita usahain lebih baik dari kita. Kita pengennya begitu, ya. Yang pertama isbaghul wudu, harus sempurnakan wudu. Yang kedua, kalau pengen bisa menjaga sholat, al-iktsar minal adiyah fi sholatihi kulliha. Banyakin doa lagi sholat. Ya. Doa lagi sholat, kalau bisa dalam sujud banyakin. Tapi ini banyakin doa ini kalau Anda sholat sendirian. Kalau jadi imam, jangan. Kesian makmumnya ntar. Mau rapi-rapi doa mulu. Jangan, orang kan hajatnya beda-beda. Tapi kalau Anda sholat sendirian silahkan. Mau sampai gempor kakinya, ya dari isya sampai subuh sholat terus silahkan. Sendirian, ya. Dan kalau rame-rame jangan, ya. Atau Anda jadi makmum, imamnya biasa, ente lama, ya nggak bisa, batal sholatnya. Ya, saya mau lama, ya jangan jadi makmum, sholat sendirian. Ya, karena imam ini sholatnya terikat sama sholatnya imam, wajib ikut gerakan imam. Terlambat 2 rukun, ya tanpa udzur, sholatnya batal. Ya, ini. Nah kemudian cara menjaga sholat juga takalluful hudur, kata Imam Ghazali. Harus paksakan diri. Takalluf itu benar-benar memaksakan diri. Paksain supaya kita bisa khusyuk dalam sholat. Jadi benar-benar usaha khusyuk ini harus usaha. Ya, kalau kita nggak pernah usaha khusyuk, ya nggak bakal khusyuk sholatnya. Usahain. Nanti kalau sudah terbiasa, nggak perlu kita paksa juga enak. Ya, sama kayak kita belajar macam-macam, belajar renang misalnya. Usaha dulu, capek dulu. Nah, saya sampai sekarang nggak bisa berenang, udah usaha bertahun-tahun, capek dulu. Tapi kalau udah bisa, ya enak aja udah, santai. Ya, naik motor, pertama grogi, nabrak, nyerempet, udah bisa, enak aja, ngebut cepet juga enak aja. Gebir motor, udah biasa. Sama seperti sholat, paksain biar khusyuk, paksain dulu. Ntar kalau udah biasa khusyuk enak. Begitu takbir, langsung nyambung connect. Gitu. Sinyal udah dapat, ya. Lokasinya pas nih, tag, udah nyambung jadinya. Kita nyambungnya kagak, ya. Sholat doang tapi nggak pernah kita nyalain sinyal. Sinyalnya mana ini khusyuk? Jadi biar bisa sholat kita yang dikatakan tanha anil fahsyai wal munkar, baru itu bisa ntar. Ya. Kemudian sunnah juga dalam sholat at-tazayyun wa tajammul, ya, berhias diri, ya, menggunakan sesuatu yang bagus. Seperti apa misalnya? Lubusul imamah, memakai imamah itu udang-udang tuh. Ini sunnah tuh, ya. Jadi kalau memakai imamah sunnahkan, niatkan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan buat gaya-gayaan, ya. Ada sekarang orang pakai imamah gaya gitu, biar dibilang ustaz, biar dibilang syekh. Jangan, ya. Kalau di Hadramaut itu
tempat saya belajar itu anak-anak muda nggak berani pakai imamah, walaupun sebenarnya sunnah, ya. Cuma nggak berani kalau depan para ulama gitu, depan para habaib nggak berani, jaga adab. Ya, biasanya pakai imamah minimal udah nikah atau yang berilmu, seorang syekh, seorang guru, itu boleh. Sebenarnya boleh siapapun boleh sebenarnya, cuma adabnya ada gitu. Ya, kita diajarkan seperti itu. Ini biasanya kan orang yang kemudian pakai imamah itu orang kan bakal mikir orang alim nih, ya. Ntar akhirnya dipikir kiai, pikir ustadz, habib, tanya dong, tanya hukum syariat. Nah, itu kalau udah nanya gini repot ini. Wah, kalau dibilang ustadz, dibilang habib, nggak bisa jawab, nggak bisa, malu, ya kan? Nah, akhirnya kalau jawab pendapat ya, yang salah ini yang dikatakan hati-hati nanti di akhir zaman kata Rasulullah ada orang ya yang masuk kategori ulama usuk, ulama yang jelek, ulama yang jahat. Apa itu? Mereka nggak ngerti ilmu, cuma ya bergaya dengan gaya ulama, ya pintar ngomong, tapi ilmu agama nggak paham. Begitu ditanya mau bilang nggak tahu, malu. Akhirnya jawabnya sekenanya. Nah, ini bahaya. Tanpa dalil, tanpa dasar. Ini bahaya. Akhirnya dia sesat dan menyesatkan orang lain. Alhamdulillah. Saya punya teman begitu cerita, ya. Siaran di radio syaratnya begini. Ustaz, nanti kalau ada pertanyaan dari jamaah, kan live ini, ya. Kalau ada pertanyaan, nggak boleh, syaratnya nggak boleh jawab nggak tahu, ya. Gitu. Nggak boleh jawab nggak tahu. Jadi gimana kalau saya nggak tahu? Jawabnya sebisanya Ustaz. Kalau jawabannya salah bagaimana ini? Ya, bahkan para ulama mengatakan termasuk dari sempurnanya ilmu seseorang adalah berani mengatakan wallahu a'lam. Sempurnanya ilmu seseorang itu berani mengatakan wallahu a'lam. Kalau nggak tahu bilang wallahu a'lam, saya nggak tahu. Gitu tuh namanya ilmu masih bagus tuh begitu. Jangan nggak tahu maksain jawab. Aduh, ini bahaya dia. Ya. Akhirnya dia salah dan membuat orang lain salah semuanya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ini yang pertama, sunnah pakai imamah, ya, walaupun ada adab-adabnya. Yang kedua, lubsur rida, memakai sorban. Nah, sorban itu sunnah, ya. Kaifiahnya pun ada, saya nggak sorban, ada kaifiah yang sunnah memakai sorban. Kalau sebenarnya kalau dalam kitab, sebagian kitab itu as-sadr, cara memakai sorban yang kayak ujung satu di kanan, satu di kiri, itu ada matan makruh. Kenapa? Karena itu cara bersorbannya para pendeta Kristen yang Yahudi. Coba kita lihat orang Yahudi, orang Kristen apa? Pendeta pakai sorban itu. Kayak bahan besar sih. Kain itu rida namanya juga. Nah, makanya sebenarnya kaifiah pakai rida itu yang sunnah, ya. Satu di depan sebelah kiri, kemudian satu di belakang sebelah kiri. Sunnahnya begitu. Ya. Nah, cuma yang nggak masalah juga sih ke papa. Yang penting pakai rida. Bahkan katanya makruh juga kalau pakai rida. Sebagian pundak ini satu kosong, yang satu nggak ada, satu ada. Yang kan ada yang begini doang nih. Kalau kita dililitin begini, nggak ada contohnya sih ya. Itu ada sorban yang ini di sini bekas nggak ada. Biasanya kalau masjid nyiapin gamis atau sorban nggak ada di sini, nggak ada. Nah, ya. Kalau ada kita bisa kita praktekin bagaimana cara pakai rida yang sunnah. Ya. Kemudian lubsul jubah, menggunakan jubah. Jubah itu pakaian yang di atas gamis. Ini kan gamis namanya nih, ya komis. Ya, jubah itu ada lagi. Biasanya dia tengahnya nggak ada kancingnya, jadi buka gitu. Itu jubah namanya, itu sunnah, termasuk pakaian Rasulullah SAW. Jadi ada kalau dia bilang, oh itu sih gaya orang Arab aja, bukan gaya orang Arab, memang sunnah. Setiap yang Nabi kerjakan itu sunnah. Perkataan, cara berpakaian, cara berbicara, cara bergerak itu semua sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya, jadi pakai jubah itu sunnah. Ini kalau bisa hal-hal seperti ini, pakai imamah, pakai rida, pakai jubah, minimal kalau bisa lagi jadi khotib dah. Ya, guru saya pernah pesan, ya, kalau emang ente nggak biasa pakai jubah, pakai gamis, pakai imamah, minimal lagi khotib pakai sunnah Rasulullah SAW. Nah sekarang kita lihat, maaf, bukan melecehkan, bukan, ya. Banyak sekarang khotib sembarangan aja. Malah bahkan pernah teman saya cerita ada satu masjid khotibnya pakai celana jeans, bayangin. Ya, khotib pakai celana jeans. Ya, pakai kaos pendek, kemeja pendek, tangan pendek. Kan ini walaupun sah-sah saja, nggak masalah. Cuma adabnya nggak begitu. Anda ini kan khatib, dilihat orang banyak, panutan orang banyak. Coba ajarkan bagaimana Rasulullah berpakaian, biar jamaah juga lihat, oh begini cara Rasulullah berpakaian. Kita para sekarang ini kan Rasulullah nggak ada. Siapa yang kita lihat? Ya para ulama kita, guru-guru kita. Oh caranya begini. Itu jadi kalau bisa, ayo, ya khatib kalau di tempat sebagian masjid itu, ya ini sebagian masjid nyiapin tuh. Jubah putih, gamis putih, sorban sama imamah. Kalau seandainya khatibnya karena pakainya biasa gitu, disuruh ganti.
maaf Kiai kalau bisa ganti yang putih gitu nih, atau minimal jubahnya putih gitu. Kalau bisa disiapin juga ditiru ya. Jadi kalau ada khatib misalnya pakaian hitam ya walaupun boleh-boleh saja disarankan Kiai kalau bisa nih peraturan masjid sini pakai baju putih, ada Jumat itu akhirnya putih ya. Jadi terbiasa gitu ya. Kalau bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Mau ada yang imamnya pakai tangan pendek aja nih, mau ada yang nggak mau. Ada yang nggak mau? Ya, begitu sekali. Ya ada yang begitu ya, karena mungkin mereka nggak cocok dengan ya suluknya, dengan adabnya seorang kiai, seorang ustadz yang seperti itu gitu ya. Kan ini kan beda. Kadang hal yang dipakai sama orang awam yang biasa tapi nggak pantas dipakai sama para ulama. Ada yang begitu. Ini namanya muruah. Jaga muruah, jaga kehormatan diri. Ya, Anda keluar dengan kaos oblong, terus pakai celana kayak seperti orang main basket, biasa. Kalau orang-orang kampung sih biasa. Cuma kalau kiai keluar begitu pengajian, enak nggak kira-kira? Iya, nggak pantas kiai, entah kiai. Nah, itu namanya muruah, walaupun nggak dosa. Ya, Anda pergi ke masjid sholat Jumat, pakai kaos, pakai celana jeans, pakai peci, jadi makmum, boleh nggak? Boleh nggak akan ada yang ngomongin ente. Cuma kalau seorang khatib begitu, akan jadi omongan. Ini apa-apaan ini? Khatib begini, itu namanya muruah. Walaupun bukan dosa, cuma adabnya beda-beda. Ini seorang yang baik itu bisa menjaga muruahnya. Saya posisi siapa saya ini harus bisa menempatkan diri pada tempatnya. Begitu. Bukan sombong, bukan. Memang muruahnya seperti itu. Ya, yang tadi yang Bapak bilang, bahkan kalau lihat khatib begitu, udah nggak usah Jumatan sini dah. Jadi malas orang gitu. Makanya sebagai masjid itu disiapin sama dia. Dan boleh ntar ngomong sama ketua DKM, bikinin jubah ya ukurannya all size. Yang kira-kira kalau kamisnya ada. Oh, kamisnya ada. Ya. Jangan cuma amplopnya doang, itu siapin juga. Amplop sudah pasti tuh ya, siapin. Gak apa jubahnya, kalau bisa sorbannya. Jadi sunnahnya diterapin gitu ya. Nah, kemudian lubsul khatam, memakai cincin. Sunnah tuh. Pada pakai cincin nggak? Sampai dibikin lagu sama itu ya, grup band Wali ya. Apa saya sampai kalau dengar lagunya tuh lucu juga tuh. Sekarang zaman orang pakai cincin katanya. Nah, saya abang pengen juga nih gitu ya. Dibikin lagu. Ini sunnah, tapi ingat sunnah bukan begini yang betul nih. Sunnah begini. Pakai cincin sunnah begini. Ya matanya itu di bawah. Kita nunjukin batunya kalau kita. Ya, cuma tergantung niat ya, jangan sombong ya pakai cincin ya. Niatnya sunnah ya. Pakai cincin begini udah dapat kesunahan. Cuma ya kalau mau pakai kaifiyah yang afdal begini. Gitu. Ya, kalau nggak biasa kayak aneh, mungkin begitu sih. Ya, begini. Kalau bisa sunnahnya itu di jari manis, ada satu riwayat di kelingking, bukan di tengah, bukan di telunjuk. Ini kadang orang 5-5-nya pakai. Oke, saya betul. Ada pelawak begitu, 10 jari lagi. Makruh tuh. Ta'adul khatam, kebanyakan makruh. Ya, melewati adat. Kalau 2 mungkin kanan kiri 1 masih wajar. Kalau 5 10 pakein. Kebangetan itu makruh gitu. Ya Dagang kali itu jualan sekalian. Ya, jadi pakai cincin itu sunnah. Kalau bapak-bapak yang biasa pakai cincin, usahakan niatin itu ngikutin sunnah. Bukan buat gaya-gayaan, bukan buat mamerin batunya, bukan. Batu bacan. Jangan ya. Sunnah, jadi sunnahnya gak dapat. Ya, niatkan ketika pakai cincin ikut sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ya kalau bisa begini makainya. Tuh, begini. Cuma kayak nggak, kalau nggak biasa ada WhatsApp ya nggak kelihatan. Jadi jangan sampai kita sholat gara-gara cincin jadi nggak khusyuk. Ya, ada orang sholat saking demen sama batunya, ketika setiap takbir ngeliatin batu. Sobi Allah, ngeliatin batunya. Jangan ya, ini kebangetan. Cinta sama benda itu nggak perlu ya, sekedarnya aja lah. Karena kita mati nggak ada yang dibawa. Ya, saya punya mertua cincinnya banyak tuh koleksinya. Meninggal satu pun nggak dibawa. Yang puluhan itu. Ya. Ini jangan terlalu ta'alluq sama dunia ya, sekedarnya aja ya. Kemudian sunnah berikutnya lubsul tailasan fi haqqi man yaliqu bihi. Pakai tailasan. Tailasan itu nah ini enggak ada contohnya sih ya. Kayak gutro orang Saudi. Jadi biasa yang sunnah itu kan Rasulullah tuh pakai imamah nih. Ya, pakai peci, pakai imamah. Nah, setelah pakai imamah itu ada sorban yang nutupin apalagi kayak kerudung gitu. Nah, yang pakai imam Saudi. Yang kalau Saudi bilangnya gutro. Kalau orang bahasa Arabnya itu tailasan. Tailasan itu seperti rida atau bahan yang menutup kepala. Ini bagi siapa? Fi hakiman yaliqu bihi, buat orang yang layak pakai ini. Karena dia biasa pakai ulama. Ya kalau orang-orang kampung sih kagak usah kayak begitu-gitu ya. Kalau pakai seorang ulama, seorang kiai, ini wajar. Jadi dia sorban juga, tailasan juga. Gitu. Jadi itu salah satu fungsi tailasan itu menjaga pandangan mata. Orang kalau udah pakai pakaian begini masuk diskotik malu pasti.
Bener ya? Orang pakai jubah, pakai gamis, pakai imamah, pakai sorban, pakai toelasan, diajak dugem enak gak kira-kira? Enggak, ini pengaruh juga ini. Ya, Anda biasa pakai peci putih, temen ngajak minum, hampir orang-orang mau ngomong, thanks ya, enggak pantas lah, pakai peci. Masih ingat ini masih pengaruh pakaian ini. Ya, jadi tapi ada kadang kebangetan juga, ada kiai cerita atau kiai Fatih itu, ya di Parung lagi macet, namanya Parung kan ya, banyak orang-orang begitu tuh, ya panas tuh gak jadi buka, ada yang nawarin, oh mampir gitu, ya masya Allah perempuan, orang udah pakai peci pulang ceramah, ya dibilangin nggak lihat peci pakai peci putih, nggak apa-apa, kasih diskon pakai peci putih, kasih diskon, bangetan nih perempuan, ya ada ini, ya. Jadi kalau kita pakai pakaian yang Islami, ini minimal bisa menjaga diri kita, meminimalisir lah masyarakat tinggal kebangetan. Masih ingat peci, malu nih gitu. Pakai baju koko, ya dia ketemu cewek kali cubik nggak enak, malu pada pakai baju koko, malu kan baju takwa nih, bajunya takwa maksudnya nggak takwa kan gitu. Ini pengaruh dari cara berpakaian, cara bergaul itu pengaruh sama kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya cari lingkungan yang baik, ya, cari teman yang baik. Berteman sama siapa aja boleh, cuma kalau jadi sahabat tuh cari orang yang baik-baik, ya, yang bisa ngingetin kita kalau kita salah. Nah, teman sama begajulan, jujur mabuk ya, alhamdulillah, kita jadi jahat juga ntar, ya. Jadi pakai toelasan ini buat orang yang cocok, yang pantas, yang layak. Kemudian sudah berikutnya at-tatayyub, pakai minyak wangi. Usahakan wangi setiap saat. Minimal pengen sholat wangi. Ya, ini Rasulullah jangan pakai minyak wangi, badannya keringatnya bau misik, itu Rasulullah. Lah kita kan keringat bau asem. Ya, coba dah abang, ya, main futsal, ya, terus sholat, jamaah penuh, nggak ada AC, nggak ada kipas, itu yang di sampingnya pegel sholatnya. Mau minggir kagak enak, udah masuk soft, batalin dosa, aduh gimana ini, nahan napas mati, ya sedot aja tuh, tapi kan tersiksa orang samping kita. Nah kita nggak boleh begitu, makanya sunnah kalau ingin ijtima, kumpul orang banyak, apalagi di masjid, ya ada acara besar, sunnahnya mandi dulu, mandi, kemudian pakai baju yang bersih, pakai minyak wangi, ya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba, innallaha jamilun, Allah itu indah, Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, ya. Allah itu indah, ya, suka dengan keindahan. Nah, bentuk salah satu keindahan kita jaga tubuh kita dengan memberi wangi-wangian. Ya, semampu kita aja, nggak harus yang mahal. Ya kalau di PIM diganti tuh 1,5 juta mahalan. Ya, yang biasanya tuh refill gitu, ya. Yang 50 ada sebotol gede, itu aja pakai. Dicium kayak enak. Yang penting pakai minyak wangi, sunnah. Niatin ketika pakai minyak wangi, ittiba li sunnati Nabi Muhammad SAW. Ngikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ini khususnya lagi berkumpul dengan orang banyak, lagi pengen sholat, atau lagi kumpul sama istri, biasanya begitu. Ya, ini kita kadang sama temen ngumpul kantor wangi, begitu sama istri asem, jangan. Wangi juga, pengen tidur sama istri wangi. Jadi apa? Membuat orang lain senang. Itu kan salah satu fungsinya minyak wangi, membuat orang lain bahagia. Itu khulus surur dalam istilah fikihnya, memberikan merasa bahagia buat orang lain. Nah, kalau kita sering membahagiakan orang lain, nanti Allah di akhir kiamat akan senang membahagiakan kita. Gitu. Tapi kalau kita di dunia sering nyakitin orang lain, nanti kita juga gampang disakitin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kama tadi nutudan, sebagaimana dibalas begitu tadi akhirat. Ya, jadi usahakan, ya, setiap yang kita pakai, kayak saya ini sekarang nih, pakai peci, pakai gamis, pakai cincin, niatin nih semua ittiba bin Nabi Muhammad SAW. Jangan lihat gaya-gayaan. Orang itu tergantung niatnya. Keluar dari rumah pakaian sama kayak imam, pakai sorban, tapi kalau niat beda, yang satu pahala atau enggak, bahkan bisa jadi dosa. Ya, satu niatnya kibir, sombong. Sama seperti kata Rasulullah, masalah apa namanya, apa tuh yang kaki, baju di atas mata kaki, isbal, ya, masalah isbal Rasulullah kan melarang, ya, orang yang pakaiannya melewati mata kaki sampai lengser ke tanah. Ya, kenapa kata Rasulullah? Khuyala, karena mereka sombong. Zaman dulu itu bahan susahnya minta mahal. Tapi kalau ada orang pakai bahan sampai ngengser, itu khuyala, namanya sombong. Sedangkan Allah nggak senang sama orang sombong. Ya, nah, jadi nggak boleh berpakaian itu niatnya sombong. Tapi Ustaz, kalau seandainya saya nggak ada niat sombong gimana? Celana saya di bawah mata kaki, bukan di atas mata kaki, gimana? Nggak apa-apa, nggak ada niat sombongnya. Kan ada saudara kita yang ekstrim. Ente kalau nggak isbal, ente neraka itu. Lo orang sholat, orang puasa dia bilang neraka. Emang neraka punya ente apa? Surga punya ente? Sembarangan aja yang ngata-ngatain orang neraka. Ya, bahkan Rasulullah dalam satu hadis pernah mengatakan, orang yang mengatakan saya ini ahli surga, dia termasuk ahli neraka, kata Rasulullah.
Kalau ada orang, kata Rasulullah, mengatakan saya termasuk ahli surga, dia masuk neraka. Nah bagaimana kalau ada orang Islam bilang saya ini ahli surga, ente ahli neraka? Ini surga neraka yang nentuin bukan kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sembarangan memvonis saudara-saudara ente cuma gara-gara celahannya dia di bawah mata kaki dibilang neraka. Enak banget. Ada lagi kemarin teman saya cerita, ketika hadir di masjid, salah satu di masjid di kota tuh, ya ada ikut pengajian dengan sengaja sholat di situ. Gurunya bilang kalau orang nggak punya jenggot nggak bisa mencium bau surga. Wah kasihan nih punya jenggot ini. Orang Indonesia banyak yang punya jenggot nggak bisa masuk surga semua ini. Bagaimana ini sembarangan ajaran orang kaum muslimin seperti ini, akhirnya memecah belah kaum muslimin, berantem antara kita. Jangan nih. Harusnya seorang ulama itu bagaimana mempersatukan umat. Perbedaan itu pasti ada, cuma jangan dibesar-besarkan. Lihat persamaannya. Oh kita sama-sama syahadat nih, udah saudara kita. Ente mau kayak gimana juga masing-masing dah. Tergantung keyakinan masing-masing, cuma ayo nyambung bersatu ya, kita majukan Islam ya, jangan sampai ini kita terpecah belah sama orang-orang di luar kita, karena kata Rasul di akhir zaman kita bakal pecah nih ya, kita bakal diserang dari kiri kanan padahal jumlah kita banyak, kita nggak bisa ngelawan, kata Rasul ntar di akhir zaman begitu. Nauzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan yang kita bahas di siang hari ini ada faedahnya, manfaat buat kita dunia maupun akhirat. Berikutnya, pertemuan berikutnya kalau masih ada umur, membahas masalah sutroh ya, sunnah menggunakan sutroh seperti apa itu syarat-syaratnya, nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan sebelum itu? Silakan. Kalau nggak ada kita tutup dengan baca Fatihah. Ya silakan. Assalamualaikum. Kita mau tanya, ketika kita masuk usia balik itu kan diwajibkan sholat. Secara tidak sadar atau sadar, karena kita sekarang ini mungkin di masa muda dulu kan meninggalkan sholat tanpa sengaja atau disengaja. Nah, jadinya masuk kita jadi tidak tahu gimana itu. Oke, dulu waktu katanya kalau kita balik kan kita wajib sholat ya. Mungkin setelah kita balik ini sengaja atau nggak sengaja pernah ninggalin sholat. Bagaimana hukumnya Ustaz ya? Jadi balik itu adalah batasan seseorang kena paksaan dalam syariat. Jadi kalau sudah balik maka dia wajib terkena syariat. Wah mau nggak mau, senang nggak senang ya. Kapan orang dikatakan balik? Ciri-ciri pertama, laki dan perempuan yang sudah berumur 15 tahun Hijriah. Oh 16 tahun itu sudah balik ya. Ciri kedua, laki-laki dan perempuan sudah keluar air mani, baik dengan cara halal ataupun haram ya, di atas umur 9 tahun Hijriah. Jadi kalau umur 9 tahun Hijriah, tahu-tahu mimpi, ya kita mungkin semua ngalamin tadi, mimpi tahu-tahu ya basah ngumpul misalnya, tapi enak ya, itu namanya mimpi basah itu ya, itu balik. Atau dengan cara haram, naudzubillah, kamar mandi sendirian, lama banget kamar mandi ya, keluar mandi ya kan, naudzubillah, habisin sabun ya, ini haram kan, nggak boleh. Atau berzina, naudzubillah, ini balik ya. Pokoknya sudah keluar mani umur 9 tahun Hijriah atau ke atas, ini sudah balik. Perempuan tambah satu ciri lagi, sudah keluar haid umur 9 tahun ke atas ya, 9 tahun Hijriah. Nah kalau sudah balik, ente mau nggak mau kenapa hukum syariat ya, wajib sholat, wajib puasa ya, segala macam kena hukum. Bagaimana Ustaz, tiba-tiba dulu saya pernah bandel, masih muda ya, anak muda lah ya, suka nggak sholat, bagaimana? Wajib taubat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana taubatnya? Minta ampun, istighfar, plus mengqadha sholat yang pernah dia tinggalin. Ustaz saya nggak tahu berapa, dikira-kirakan bandelnya dari umur berapa? Misalnya kan orang ada masa-masa bandel tuh, ada masa-masa jaya, masa-masa bandel ada tuh ya. Wah saya dulu bandel saat SMP, saya bandel banget dah. Kelas 1 sampai kelas 3 tuh sholat jarang-jarang gitu. Ya bisa dihitung jarang sekali, mungkin 2 kali sekalian nih. Berarti 3 tahun nanti nggak sholat nih. Misalnya doang nih ya. Berarti ente wajib mengqadha sholat 3 tahun yang pernah ente tinggalin. Itu cara tobat untuk sholat. Nggak cukup istighfar, ya Allah maafin, ya Allah maafin, nggak cukup. Harus mengqadha sholat yang Anda pernah tinggalkan. Ya, dikira-kirakan saja ya. Kapan Ustaz qadhanya? Selama masih hidup, kalau bisa secepatnya ya, jangan sampai kita meninggal masih ada utang sholat sama Allah Subhanahu Wa Taala ya, dengan harapan kita mengqadha Allah mau mengampuni dosa-dosa kita yang masa lalu gitu ya. Itu cara taubatnya begitu. Jadi dihitung berapa waktunya, kapan Ustaz bebas, apakah subuh di waktu subuh, zuhur di waktu zuhur, enggak, kapan aja boleh. Misalnya Bapak kosong nih, Ustaz saya pulang kerja itu Isya jam 9 sampai jam 12 kosong, boleh nggak saya qadha? Boleh. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tuh boleh. Apa cuma sekali doang Ustaz? 2 kali boleh, mau lanjut juga boleh. 5 waktu habis lagi, 5 waktu lagi, begitu boleh.
Pokoknya secepatnya kalau bisa sebelum meninggal dunia kita sudah mengqadha sholat kita. Khawatir nanti kita meninggal dunia kita ada sholat yang belum kita qadha. Wah, ini bahaya. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang meninggalkan sholat fardu sekali saja dengan sengaja tanpa uzur maksudnya, ya, maka namanya ditulis di pintu neraka fulan bin fulan dan dia harus masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati, ya, jangan sampai kita menyepelekan sholat, tinggalkan sholat yang paling penting. Ya, yang pertama ditanya oleh Allah itu sholatnya. Gimana sholatnya? Kalau sholatnya baik, insya Allah semuanya baik. Gitu ya. Jadi semua orang pasti punya masa kelam, masa bandel dulu ya. Walaupun ada yang tarafnya sedikit, ada yang berat, ada yang enteng, ya masing-masing lah. Jadi itu nggak usah dibahas, yang penting tobat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu kalau kita tobat, kata Allah bahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman pada Allah, tobatlah kamu dengan tobat yang sungguh-sungguh, yang benar-benar. Kalau kita mau tobat benar-benar, kata Allah, asa rabbukum an yukaffiru ankum. Mudah-mudahan kalau kalian tobat benar-benar, Allah akan menghapuskan kesalahan kalian. Enggak cuma dihapusin kesalahannya, wa yudkhilakum jannah. Allah akan masukkan kalian ke surga yang mana surga ini mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah itu ya. Jadi jangan pernah putus asa sama Allah. Kita minta ampun, insya Allah yakin sama Allah akan dimaafin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas? Ada lagi? Nggak ada? Ya, kalau nggak ada kita tutup kajian kita dengan baca surat Al-Fatihah. Mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan ilmu yang kita bahas di siang hari ini jadi ilmu manfaat dunia maupun akhirat, ilmu yang bisa membuat kita lebih cinta sama Allah, lebih cinta kepada Rasulullah, dan lebih taat lagi kepada Allah dan Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita berharap mati kita dalam husnul khatimah, dimasukkan ke surga, dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. وارزق الكل حلالا دائما وأخلنا أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا اصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون. واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء. وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.